Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pelajaran tematik ya. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca suratul Fatihah. Lamul Fatihah. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik-baik saja ya, sehat selalu dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 3 dan 4. Oke, sebelum kita memasuki materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan kalian dengan benar. 4. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi, gerakan lompat dan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menirukan daur hidup kupu-kupu. Yang terakhir, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman. Hari ini pembelajaran 3, yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup ikan. Yang kedua, karya dekoratif. Yang ketiga, operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama, pertumbuhan ikan. Anak-anak, ikan itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang, ikan bergerak dengan cara berenang, menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak seperti ya gambar ikan, masih seperti gambar ikan tapi di motif ya. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Ada tiga ya, keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan motif, bentuk motifnya. Oke, gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif ikan. Apa itu gambar dekoratif? Ya, menggambar dekoratif adalah menggambar yang disederhanakan tanpa meninggalkan gaya aslinya. Bentuk dan warna pada gambar dekoratif terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih nampak. Oke, anak-anak nanti di buku temanya ada gambar ikan dihias dengan baik ya. Oke. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Oke. Bernafas dengan insang dan cara bergeraknya dengan menggunakan apa? Siripnya. Oke, anak-anak, apakah semua ikan itu memiliki ciri-ciri yang sama? Coba. Iya, nanti coba dicari ya. Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada teman ataupun guru. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Atau kalau di rumah, mencari di HP, handphone ya. Oke, ini ada ikan kakap merah. Satu, ikan kakap merah. Ikan kakap merah hidup secara bergerombol dan bertempat tinggal di perairan asin, berarti di laut ya. Ikan kakap merah termasuk karnivora. Karnivora itu apa anak-anak? Iya, pemakan daging. Iya, biasanya memangsa ikan kecil dan invertebrata yang hidup di dasar laut. Ikan ini memiliki sisik berwarna kemerah-merahan sehingga disebut ikan kakap merah. Nah, ini ikan juga ikan yang enak dimakan. Ya, banyak di Indonesia ya, ikan kakap merah. Oke, selanjutnya ikan lele. Ini banyak kita jumpai ya, anak-anak. Kita jumpai ikan lele ini di perairan air tawar. Misalnya di sungai yang airnya tidak terlalu deras atau di perairan yang tenang. Misalnya danau, waduk, rawa-rawa.
dan genangan-genangan air lainnya. Ikan lele memiliki apa? Kumis. Kulitnya berlendir, memiliki patil yang tajam, memiliki sirip, dan memiliki kepala yang keras. Jadi ikan lele ini memiliki patil yang tajam, ada siripnya juga, dan kepalanya keras ya. Biasanya kalau di pasar sampean anak-anak membeli ikan lele, biasanya kalau masih hidup, nah itu dipukul kepalanya biar mati ya. Biasanya seperti itu. Ini ikan lele juga biasanya dikonsumsi oleh manusia. Oke, selanjutnya ikan mas. Ya, ikan mas bernafas menggunakan insang. Sisiknya berwarna, ya ciri-cirinya sisiknya berwarna merah-merah keemasan. Gerakannya juga sangat gesit. Badannya ya gendut ya. Ikan mas. Ini juga banyak di Indonesia. Oke, jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga ikan untuk hiasan. Ya, ada dua, untuk dimakan, ada juga untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam apa? Akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berarti menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Oke, kita coba ya. Peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Oke, dalam perkalian kita tulis bagaimana? Ya, 120 ditambah 120 atau dalam perkalian 2 dikali 120. Berlaku juga sifat pertukaran. 2 dikali 120 sama juga 120 dikali 2. Oke, kita hitung 120 dikali 2. Kita hitung satuannya dulu yang paling belakang. 0 dikali 2, iya 0. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 2, 2 sama dengan 240. Jadi banyaknya ikan hias yang dihasilkan peternakan dalam waktu 2 bulan adalah 240 ekor. Nomor 2, Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Iya, 3 dikali 320 sama dengan 320 dikali 3. Kita hitung bersama-sama mulai dari satuan yang paling belakang. Ya, 0 dikali 3, iya 0. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. Jadi banyak ikan hias Udin semuanya ada 960 ekor. Sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Ya kita tulis 7 dikali 110. Atau sama dengan 110 dikali 7. Oke, kita kalikan satuannya terlebih dahulu yang belakang. 0 dikali 7, 0. 1 kali 7, 7. 1 kali 7, 7. Jadi banyak ikan koki semuanya adalah 770 ekor. Oke, melanjutkan pembelajaran keempat. Yang pertama, kita akan belajar anak-anak daur hidup kupu-kupu. 2. Meniru gerak sesuai daur hidup kupu-kupu. 3. Pengamalan sila kedua. Sudah mempelajari pertumbuhan hewan, kamu juga sudah mempelajari perkembangan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Amati gambar di bawah ini. Ada gambar apa itu? Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan ayam. Mulai dari telur, menetas menjadi anak ayam, terus anak ayam berkembang atau bertumbuh menjadi ayam dewasa. Sekarang di situ ada gambar apa? Kupu-kupu. Ya, ada juga gambar kupu-kupu. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daun sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Iya, kepompong ya. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan
tumbuh-tumbuhan. Ya, mulai dari ulat, setelah menjadi ulat, telur, pertama telur, setelah itu menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong, setelah itu menjadi kupu-kupu, lalu kembali ke telur lagi ya. Selanjutnya, ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. Nanti dicoba ya di rumah. Oke. Oke, tahapan pertama ya. Apa tadi? Telur ya. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Ya, telurnya banyak sekali ya di situ. Oke, tahapan pertama telur. Tahapan kedua ulat. Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Oke, itu ulat. Kepompong yang ketiga, kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7 sampai 20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya atau jenisnya. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 20 hari. Menjadi kepompong anak-anak, tahapan keempat adalah kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu, kupu-kupu yang indah dan cantik. Setelah berpuasa lama, ya kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Oke, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita ya. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada juga yang kecil. Dengan bermacam-macam warna dan motif, mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Oke, ikuti gerakan sesuai gambar. Posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Seperti gerak telur ya. Yang kedua, posisi badan merangkak. Ya, ini seperti gerak ular. Oke. Tiga, ada posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat. Ya, menyerupai gerak menggantung pada pohon. Seperti gerak kepompong. Kakinya diangkat satu ya. Setelah itu yang keempat, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerakan kupu-kupu berlari sambil melompat. Oke, nanti dipraktikkan di rumah. Nah, selanjutnya memberi saran dengan baik terhadap teman. Juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Sila kedua? Iya, rantai. Iya, itu simbol sila kedua rantai emas ya. Oke. Nah, selanjutnya di rumah ada latihan soal. Ada 5 soalnya. Yang pertama, apa saja ciri-ciri ikan? Yang kedua, apa arti dari menggambar dekoratif? Yang ketiga, sebuah peternakan ikan lele dapat menghasilkan 323 ekor ikan lele dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan lele yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 3 bulan? Berarti dikali berapa? Iya, 3. Yang keempat, bagaimanakah daur hidup kupu-kupu? Wah, tadi sudah kami jelaskan di depan. Yang kelima, buatlah satu video menerikan gerakan kupu-kupu seperti gambar di buku tema. Oke, demikian penjelasan dari Pak Hamim. Jika ada kurang lebihnya, bisa bertanya pada Pak Hamim melalui WA ya. Sekian dari Pak Hamim, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.